Informasi secara khusus untuk para calon penerima komuni pertama dan para katekumen. Tema homili saya pagi ini tentang Yesus ditinggikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Minggu Prapaskah kelima. Hari yang tampil beda, yang tidak seperti hari-hari sebelumnya. Coba kalau Bapak Ibu tingak-tinguk, lihat kiri kanan depan belakang atas bawah. Di mana bedanya hari ini dengan hari Minggu sebelumnya? Di mana? Ya, salib di atas altar diselubungi dengan kain ungu polos. Patung yang ada di samping kanan altar, juga yang di belakang, juga yang ada di gua, juga ditutup dengan kain ungu polos. Kenapa? Kalau kainnya ungu polos, kan itu warna Prapaskah. Kenapa tidak dipasang sejak Minggu Prapaskah yang pertama? Apakah karena lupa petugasnya? Tidak. Pedoman perayaan Paskah dan persiapannya yang dibuat oleh Kongregasi Ibadat Ilahi di Roma menyebut begini: kebiasaan memberi selubung kepada salib-salib dalam gereja sejak Minggu Prapaskah kelima dapat dipertahankan bila diperintahkan demikian oleh konferensi wali gereja. Salib-salib tetap terselubung sampai akhir liturgi Jumat Agung. Tetapi gambar-gambar atau lukisan sampai awal perayaan malam Paskah, tepatnya sebelum kemuliaan, dinyanyikan. Nah, kalau Kongregasi Ibadat Ilahi mengatur demikian, lantas apa maksudnya, apa maknanya, dan apa pesannya untuk kita? Saya mencoba merenungkannya dalam beberapa hal. Yang pertama, hari ini gereja sebagai persekutuan umat Allah mulai memasuki Minggu Sengsara yang akan berlangsung sampai dengan hari Jumat Agung. Oleh karena itu, mulai hari ini menjadi hari-hari efektif dalam 2 minggu terakhir masa Prapaskah untuk mempersiapkan diri merayakan Trihari Suci,
Yesus yang wafat di salib, Yesus yang dimakamkan, dan Yesus yang bangkit. Paskah. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini beda dengan Injil-Injil sebelumnya, di mana Yesus hari ini berbicara tentang saat di mana Ia akan ditinggikan. Seperti yang tadi kita dengar dari Injil Yohanes bab 12 ayat 32. Yesus katakan, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dalam Injil Yohanes, kata ditinggikan dari bumi dimaksudkan adalah saat Yesus ditinggikan di atas salib. Inilah peristiwa penyaliban Yesus. Dan hari ini Yesus omong tentang hal ini. Saat di mana Ia akan ditinggikan di atas salib. Ini yang pertama. Yang kedua, hari ini gereja memasuki minggu sengsara. Sengsara Yesus karena dosa umat manusia. Maka kita diingatkan akan Tuhan sebagai Allah yang penuh belas kasih, Allah yang penuh kerahiman, Allah yang kalau mengampuni dosa orang total. Inilah saudara-saudari yang dikatakan oleh Tuhan sendiri dalam bacaan pertama tadi dari kitab Yeremia bab 31. Di ayat terakhir, ayat 34, Tuhan berfirman begini. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Konteks bacaan ini begini, bahwa orang-orang Israel ingkar janji. Mereka tidak setia, mereka tidak menaati janji dengan Allah. Namun meski demikian, Allah tidak murka. Allah mau memperbarui perjanjian itu supaya umat Israel mengalami keselamatan. Maka di ayat 34 Tuhan katakan, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Hal yang senada diingatkan oleh Tuhan selain lewat mulut Nabi Yeremia, juga lewat mulut Nabi Yesaya. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya bab 43 ayat 25. Tuhan bilang begini, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena
aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Inilah Tuhan Allah kita. Penuh belas kasih, penuh kerahiman, pengampunannya sungguh total. Karena itu di balik kata-kata Tuhan itu sebenarnya Tuhan mau sampaikan pesan untuk kita. Jangan takut bertobat. Jangan takut mengakukan dosa. Ini yang Tuhan mau katakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam pedoman perayaan Paskah dan persiapannya, Kongregasi Ibadat Ilahi katakan begini di nomor 15. Kaum beriman harus diingatkan. Harus diingatkan untuk lebih rajin dan dengan manfaat lebih besar mengambil bagian dalam ibadat masa Prapaskah dan perayaan tobat. Kaum beriman harus diingatkan untuk menerima sakramen tobat di masa ini. Maksudnya masa Prapaskah ini, agar mereka dapat ikut merayakan misteri Paskah dengan hati murni. Persis seperti dalam Mazmur tanggapan tadi yang diambil dari Mazmur 51 ayat 12. Ciptakanlah hati yang murni di dalam hatiku, ya Allah. Penting untuk menyongsong perayaan Paskah. Penting untuk merayakan sakramen tobat. Data dari panitia Natal yang lalu Desember 2023, umat yang merayakan sakramen tobat sekitar 1% dari jumlah umat paroki. Apakah 1% itu termasuk saudara? Saya tidak tahu. Tapi Kongregasi Ibadat Ilahi mengenai persiapan Paskah bilang kaum beriman harus diingatkan akan pentingnya merayakan sakramen tobat supaya diciptakan hati murni. Penciptaan selalu baru ketika umat Allah bertobat, merayakan sakramen tobat. Inilah recreation, penciptaan kembali menjadi hati yang murni. Yang ketiga dan yang terakhir, hari ini memasuki minggu sengsara. Dalam 2 minggu terakhir kita diingatkan bahwa kita hidup dalam hati yang terselubung. Maka salib yang diselubungi, patung-patung yang diselubungi punya arti simbolis. Bahwa sejatinya hati kita pun terselubung oleh dosa. Untuk bisa merayakan Paskah, selubung itu
mesti disibak, mesti dibuka, mesti diambil. Maka tentang hal ini Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 3 ayat 16 mengatakan begini. Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sekali lagi Paulus bilang, apabila hati seseorang atau hati seorang berbalik kepada Tuhan, bertobat, mengaku dosa, merayakan sakramen tobat dalam pengertian lain, maka selubung itu diambil daripadanya. Maka tercipta hati yang murni, hati yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, secara liturgis patung dan salib yang ada dalam gereja dan di sekitar gereja tidak untuk selamanya diselubungi, akan dibuka pada waktunya, yakni sebelum Paskah. Demikian juga hendaknya hati kita tidak untuk selamanya terselubung oleh dosa. Perlu diambil selubung itu supaya tercipta hati yang murni. Selamat memasuki Minggu Sengsara hari demi hari hingga Jumat Agung yang akan datang, dan selamat pula mempersiapkan diri merayakan Paskah.